Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. With Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi yang cerah ceria, smart listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia yang bisa mendengarkan siaran kami. Apa kabar? Semoga kabar Anda adalah kabar dengan catatan penuh kegembiraan. Kalau lembaran buku Anda isinya adalah catatan sukacita Anda sepanjang seminggu ini dan seminggu ke depan ya, yang bisa membuat kita lebih bersemangat. Dan semoga salah satunya adalah mendengarkan Smart Motivation di hari Senin. Saya sudah bersama-sama dengan the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach and corporate culture consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute, Eloy Zaluku. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi smart listeners dan sahabat sonora di seluruh penjuru dunia di seluruh yang bisa penjuru mendengarkan dunia. kita pagi. Yes. Ya. Jadi kita harus naik tingkat dong dari Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Oh iya gitu dong. Ya. Ya. Jadi pagi hari ini kalau ada di antara Anda di Italia, di Australia, di Belanda, mungkin kalau di sini pagi di sana udah siang atau sore begitu ya. Silakan loh, Anda boleh update, share ke kami bagaimana Anda mendengarkan siaran ini, cukup jernih kah, dan apa komentar Anda tentang topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai mengubah visi menjadi aksi. Visi itu cuma ada di pikiran, tapi aksi sudah sampai di perbuatan begitu ya. Building a culture of execution. Kenapa kita membahas ini? Apakah belakangan Pak Eloy melihat kita sudah mulai kehilangan visi? Bangsa ini kehilangan visi? Atau di organisasi yang Pak Eloy temui sudah mulai agak goyang-goyang, visinya seperti apa? Silakan diawali dulu. Ya, jadi tanpa visi, aksi itu kan menjadi sesuatu yang brutal karena liar. Karena tidak jelas mau kemana. Tetapi visi tanpa aksi ya bermimpi cuman impian saja, tidak akan menjadi kenyataan. Nah, nanti kalau kita melihat Jakarta dan Indonesia, tentu membutuhkan bukan hanya visi tetapi aksi juga. Nah, tapi selalu pertanyaannya baik itu di level individu, organisasi maupun bangsa adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi visi atau strategi ini. Oleh karena sebetulnya Mbak Ola, dunia itu tidak memberikan imbalan apa-apa bagi visi saja. Imbalan itu selalu diberikan pada hasil, dan hasil hanya bisa muncul kalau ada aksi. Sehingga saya berpikir untuk yuk kita bahas ini secara khusus, dan ini juga apa yang saya sampaikan di salah satu perusahaan pada hari Kamis yang lalu, bicara di BMJ namanya ya, Bukit Muria Jaya. Mungkin juga bapak-bapak pimpinan-pimpinan pagi ini sedang mendengarkan. Jadi ini sebagai semacam reminder ya apa yang sudah kita bicarakan hari Kamis lalu. Seperti itu Mbak Ola. Oke, tanpa visi aksi menjadi liar begitu ya. Ini bukan hanya bicara dalam organisasi skup yang besar. Apakah juga ini yang menjadi penyebab seseorang tuh nggak ngerti mau ngapain gitu kan, berangkat atau juga beraktivitas di kantor, bekerja itu kayaknya semangat nggak ada. Itu karena nggak punya visi. Rumah tangga nggak jelas apa segala macam itu karena nggak punya visi atau gimana Pak Eloy? Pasti karena itu salah satunya ya. Bahkan orang malas bangun pagi karena nggak punya visi. Tony Robbins itu, by the way, walaupun saya tidak setuju dengan semua yang diajarkan, tetapi ada hal-hal yang saya setujuin. Salah satu, beliau pernah mengatakan kalimat ini, sebetulnya tidak ada orang malas,
Yang ada itu adalah orang yang tidak punya cita-cita atau visi yang jelas mau ngapain dalam hidup ini. Saya kira saya setuju itu. Jadi visi begitu penting, dan itu biasanya datang dari orang-orang yang memang kita sebut leaders ya. Jadi kalau secara individu saja dia sudah terbiasa punya target, punya cita-cita, punya visi. Ini sebetulnya calon-calon pemimpin yang akan mengubahkan bukan hanya diri sendiri, tetapi bisa departemen, bisa perusahaan, bahkan bisa Jakarta, bahkan bisa Indonesia. Oke, Pak Eloy, semalam saya sempat berbincang dengan salah satu sahabat lama ya. Lalu saya mengatakan begini, nggak terasa ya sudah Oktober loh. Ya. Betul. Padahal minggu kemarin kita baru ngobrol-ngobrol, sekarang sudah sampai di pertengahan Oktober. Lalu kemudian keluarlah komentarnya, iya nih, nggak ngerti ya sebenarnya hidup ini tujuannya apa gitu, apa hanya menunggu mati dipanggil Tuhan atau gimana, kok hidup kayaknya cuma begini-begini aja ya, nggak ada perubahan. Itu menyentak saya begitu Pak Eloy. Lalu saya juga bertanya-tanya, saya sebenarnya cukup punya visi nggak sih, tujuannya kemana nih, jelas nggak sih begitu ya. Nah Pak Eloy, pagi hari ini kita juga ingin mengundang dong ya Smart Listener sahabat Sonora yang mungkin juga punya kondisi yang sama dengan seperti yang baru saja saya ceritakan begitu. Jangan sampai 2016 berakhir benar-benar sampai nggak punya kejelasan gitu kan. Sebenarnya visi di dunia itu ngapain begitu? Yang kita minta adalah pendengar berbicara mengenai apa mereka punya visi yang jelas. Tapi juga yang kedua, ini kan topiknya sebetulnya tentang mengubah visi menjadi aksi. Jadi banyak yang sudah punya visi. Perusahaan juga bisa habis waktu 3 hari, 5 hari untuk bikin visi, strategi mau kemana. Tetapi ternyata implementasinya nanti kita lihat. Ternyata kenapa kok implementasi selalu menjadi justru bagian yang tersulit dari semua ini ya. Dan apa strateginya? Nanti kita lihat dari strateginya juga ya. Mengubah visi menjadi aksi, seperti apa tantangannya dan bagaimana sebenarnya caranya supaya aksi ini bisa menjadi nyata. Yuk Smart Listener sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk bergabung. Boleh Anda sampaikan buah pemikiran Anda atau juga pendapat atau kondisi yang Anda alami saat ini. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia dan di seluruh penjuru dunia yang bisa mendengarkan siaran kami. Silakan Anda boleh kasih komentar terhadap perbincangan kami. Apakah pada saat ini Anda sudah jelas memiliki visi begitu? Atau Anda sudah sampai dengan taraf, oh ya saya sudah punya budaya yang saya pegang dan akan terus dijalankan begitu ya. Silakan di 0812 11 12 959. Kemudian juga Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0216343417. Terima kasih buat Smart Listener yang sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa untuk SMS dan juga WhatsApp-nya dikasih nama supaya nggak salah begitu ya. Ada Ibu Rosmawati yang sudah bergabung. Terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini. Yang lain kami masih menantikan sekali lagi di 0812 11 12 959. Mengubah visi menjadi aksi. Building a culture of execution. Tadi Pak Eloy di sesi pertama sudah mengatakan bahwa tanpa visi aksi menjadi liar. Tapi kalau nggak ada aksi juga nggak mungkin kita bisa menghasilkan dan nggak mungkin ada imbalan yang bisa didapat begitu. Persoalannya adalah visinya udah dapet nih gitu ya. Aksinya kenapa susah banget ya? Apa sih sebenarnya kendala yang kalau Pak Eloy selalu temui ya? Di antara kita ini begitu kan, kenapa aksi itu menjadi begitu sulit banget dilakukan? Karena nggak ada dukungan atau karena imbalannya nggak jelas, imbalannya kurang besar atau gimana? Silahkan. Jadi sebetulnya di tema yang kita bahas ini Mbak Olah ada 4 sub tema lain yang menjadi bagian di dalamnya gitu ya. Jadi bicara mengenai turning action vision into action, itu ada bicara mengenai satu adalah perubahan, karena itu juga mesti dibahas secara khusus, ada strategi, ada budaya dan eksekusi. Nah tadi kalau pertanyaannya kenapa ya kita punya visi, katakanlah kita punya visi tapi begitu sulitnya untuk menjadi aksi, ada beberapa alasan. Kalau selama ini yang kita dengar dan di training juga saya sampaikan, selalu pertanyaannya adalah level komitmennya berapa. How bad do you want it? Berapa besar keinginan Anda untuk mengeksekusi visi tersebut?
Karena banyak orang membuat satu visi, membuat strategi. Let's say lah kalau kita berbicara, saya maulah misalnya seorang staff menjadi seorang manager, atau yang sekarang seorang manager, saya mau 5 tahun ke depan sudah menjadi direktur di perusahaan tempat saya bekerja. Atau seseorang yang sekarang sedang bekerja dan ingin 5 tahun ke depan saya sudah punya usaha sendiri, menjadi seorang entrepreneur. Selalu pertanyaannya adalah how bad do you want it? Berapa besar keinginan Anda untuk meraihnya? Karena kalau Anda di level 5 sampai 6, kalau skalanya 1 sampai 10, 10 itu paling tinggi keinginannya, 1 itu paling rendah, 5 sampai 6 itu kan tentang ya dapat ya syukur, nggak dapat juga ya nggak apa-apa. Itu kalau levelnya 5 ya? Iya, 5 sampai 6 itu saya selalu mengatakan di training-trainingnya, kalau keinginan Anda di level 5 sampai 6, lebih baik Anda lupakan saja, karena kemungkinan besar visi itu tidak akan pernah berubah jadi aksi. Why? Karena aksi itu kan membutuhkan komitmen, ada pengorbanan. Kalau Anda tidurnya selama ini let's say 6 jam di malam hari, mungkin sekarang menjadi 5 jam saja. Oleh karena Anda masih bangun lebih pagi, atau tidurnya menjadi lebih larut malam, oleh karena ada visi yang sedang dijadikan aksi. Nah, itulah pertanyaan yang pertama tentang komitmen. Nah, tapi komitmen itu menurut Joseph Greene, Joseph Greene itu adalah social scientist. Saya senang sekali karena beliau banyak berbicara mengenai bagaimana mengubah behavior, mengubah perilaku. Karena mengubah visi menjadi aksi itu sebetulnya perubahan perilaku. Nah, beliau memberikan definisi mengenai leadership, mengenai kepemimpinan. Dia mengatakan begini, beliau mengatakan leadership is an intentional influence, bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah bagaimana bisa mempengaruhi orang lain supaya orang-orang itu mengubah perilakunya, sehingga visi atau strategi yang sudah canangkan itu menjadi aksi. Nah, di dalam bukunya itu Change Anything, dia memberikan ada beberapa hal gitu ya. Dia bilang orang tuh terlalu naif menurut dia. Seringkali yang tadi itu, kenapa sih visi tidak menjadi aksi? Karena kurang komitmen. Dia bilang ada benarnya, tetapi bukan itu satu-satunya. Sehingga dari beberapa penelitian-penelitian mereka, juga penelitian-penelitian lainnya seperti misalnya John Kotter yang juga dulu saya pernah quote di sini gitu ya, bahwa ternyata justru selain daripada komitmen atau motivasi tadi, orang juga perlu diberikan kemampuan-kemampuannya. Jadi ada, kalau kita sebagai seorang leader, pemimpin, kita mengharapkan anak buah kita berubah perilaku, melakukan strategi-strategi, mengejar visi yang sudah kita tanam, sudah kita targetkan, sudah kita berikan. Pertanyaannya adalah mereka punya ability-nya atau tidak. Karena bicara mengenai komitmen itu bicara mengenai dia mau atau tidak. Tetapi banyak orang yang mau tapi ternyata dia tidak mampu. Jadi bicara mengenai motivation itu penting, tetapi bicara mengenai ability itu juga penting. Nah, kalau ditanya mana yang lebih duluan, apakah motivasi ataukah justru kemampuan? Saya akan memilih kemampuan lebih dulu. Itu bicara mengenai level individu juga sama, Mbak Ola. Kita berbicara let's say kita punya impian, cita-cita mengurangi berat badan saja deh, yang paling sederhana. Ya toh, itu kita termotivasi karena mungkin kita ada orang-orang yang let's say bulan Desember nanti mau menikah, seorang wanita mau mengurangi berat badannya, dan motivasinya tinggi sekali. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia punya kemampuan, dia punya keterampilan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Let's say bicara mengenai, tahukah dia bahwa penelitian menemukan ukuran piring di rumah Anda itu bisa menentukan berapa banyak makanan yang Anda makan setiap hari. Karena survei membuktikan rata-rata 90% dari makanan yang yang ada di atas piring itu akan kita makan. Itu penelitian di Amerika loh. Di Asia saya kira mungkin 100%, karena kita punya budaya yang kalau ada makanan di atas piring harus dimakan, harus dihabiskan. Kata orang tua kita, nenek kita dulu begitu. Jadi punya motivasi untuk mengatakan saya mau menurunkan berat badan, tetapi tidak memahami bahwa ternyata ada hal-hal yang mempengaruhi juga, bukan hanya motivasi komitmen tadi. Salah satunya adalah pemahaman bahwa
piring, hal-hal yang secara sederhana saja, piring ada di rumah saja, itu bisa mempengaruhi kita akan turun berat badan atau tidak. Jadi motivasi, komitmen penting, tetapi bukan itu satu-satunya. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Ola tadi, kenapa kok sulit sekali dari aksi jadi visi menjadi aksi? Karena salah satunya komitmen kita kurang. Tapi kalaupun komitmennya sudah ada di level 10, belum tentu juga visi menjadi aksi 100%. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lain yang nanti kita bicara, salah satunya ability-nya, kemampuannya, pemahaman-pemahaman yang tadi juga harus dimiliki oleh seseorang. Seperti itu Mbak Ola. Baik, Pak Eloy, kalau begitu hal apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk sebuah perubahan? Dan kalau bicara mengenai hal apa saja, kalau misalkan dibuat urutannya begitu ya? Yes. Ini apakah juga nanti akan mengkerucutkan? Sebenarnya kita nih tipikal yang mana nih dari suasana dari sebuah perubahan begitu ya? Apakah kita tipikal penonton? Oh, tipikal tim hore atau tipikal yang seperti apa begitu? Mungkin Pak Elo bisa tambahkan dulu secara singkat. Hal apa gitu yang kita butuhkan untuk bisa berubah? Ya, sebetulnya kan kita mesti tahu dulu ya, perubahan adalah sesuatu yang harus terjadi. Karena Charles Darwin itu pernah ngomong kalimat yang bagus, Mbak Ola, bukan yang terkuat atau yang paling cerdas yang akan bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi semua kita sedang dalam proses berubah. Kalau kita tidak menyesuaikan diri, maka sudah pasti kita akan punah. Atau kalau bicara mengenai Albert Einstein, kalimatnya jelas sekali. Beliau mengatakan begini, kegilaan adalah mengerjakan hal-hal yang sama dengan cara yang sama terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi seseorang ingin gaji lebih baik. Seorang sales executives ingin mencapai target penjualannya, tetapi cara jualannya selalu sama. Itu bagi Einstein adalah kegilaan, insanity. Kita mengharapkan keluarga kita lebih harmonis, tetapi cara kita bicara kepada pasangan kita selalu sama. Waktu yang kita berikan bersama keluarga sama dengan tahun lalu. Nggak bisa. If you want a different result, do something different. Lakukan sesuatu hal yang berbeda. Dan kalau Anda saya mau, pertanyaannya adalah tadi kembali, how bad do you want it? Berapa besar keinginan Anda? Karena kalau bicara mengenai perubahan, kita bicara Jakarta lah ya, lagi hot-hotnya Jakarta sekarang ini ya. Kita berharap sih Jakarta ini semua adem-adem, Indonesia adem-adem aja ya. Tetapi memang sebetulnya dimanapun perubahan sedang digulirkan, maka di sana memang ada kemungkinan terjadi bahkan perbedaan pendapat, karena manusia itu ada orang-orang yang menggerakkan perubahan, Mbak Ola. Ada orang-orang yang cuma menonton saja. Itu tipe-tipe ya. Ini tipe-tipe orang. Dan nanti khususnya kalau kita melihat Indonesia 2 minggu 3 minggu terakhir inilah ya, kita nggak perlu kaget karena memang manusia itu punya ada tipenya sendiri-sendiri. Baik, sampai di situ dulu. Manusia ada tipe-tipenya sendiri-sendiri. Kayaknya udah menggantung banget ya. Maafin banget, kita harus jeda, smart listener dan juga sahabat Sonora. Tapi ada catatan yang menarik banget tadi yang disampaikan oleh Pak Eloy begitu, bahwa perubahan selalu dibutuhkan. Dan kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Charles Darwin, bukan yang terkuat dan yang paling cerdas loh yang akan bertahan, melainkan yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Anda cukup cerdas, Anda cukup kuat, Anda punya posisi yang sangat tinggi di perusahaan, jangan jangan optimis dulu bahwa Anda bisa bertahan. Karena Charles Darwin mengatakan yang mampu beradaptasilah yang bisa bertahan. Smart listener, kita akan sambung kembali perbincangan kita di sesi berikutnya. Begitu juga dengan sahabat Sonora, kami mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Kami mengundang Anda untuk mengomentari dan juga punya pendapat berkaitan dengan apa yang kita bahas, atau Anda punya pertanyaan atau Anda punya share juga. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora, kita sambung kembali bersama dengan the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting dan Sales Institute.
Eloy Zalukhu. Kita sedang membahas mengenai mengubah visi menjadi aksi. Tadi ada catatan penting yang kita dapatkan di sesi yang sebelumnya ya, apa yang disampaikan oleh Charles Darwin. Kemudian juga yang menarik adalah kegilaan adalah mengerjakan hal yang sama dengan cara yang sama terus-menerus tapi menghasilkan hal yang berbeda. Ini gila katanya. Mengharapkan yang berbeda. Ya kan caranya tetap sama terus-menerus tapi pengen hasil yang berbeda. Itu kata Albert Einstein loh, smart listener, bukan kata saya ya. Ini berarti kan sudah ilmuwan yang sejak lama sekali sudah memikirkan atau melihat hal ini. Berarti visinya jauh banget ya. Pak Eloy, sebelum Pak Eloy ceritakan mengenai tipe-tipe orang dalam menghadapi perubahan dan mungkin nanti ditambahkan hal apa yang kita butuhkan dalam berubah. Saya mau ke Manado dulu. Silakan. Ada Pak Erwin. Selamat pagi Pak Erwin. Good morning. Saya sangat mengagumi seminar-seminar dan buku-buku Pak Eloy, terutama konsep pagi ini tentang mengubah visi menjadi aksi. Saat yang sama saya juga pernah belajar dari Anthony Robbins. Konsep apa dari Anthony Robbins yang menurut Pak Eloy masih harus dikaji? Oke, kita sedang tidak akan membahas hal itu. Nanti boleh ya kalau Anda ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini, ngobrol langsung deh sama Pak Eloy ya. Siap. Oke. Terus kemudian ada lagi Pak Akun, setuju sama Pak Eloy. Saya sendiri sudah membuktikan saya turunkan berat badan kurang lebih 1 tahun. Setiap hari saya olahraga di dalam toko saya walaupun terbatas waktunya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Wow. Niat banget. Di tempat bekerja tetap olahraga. Ini pemimpin sejati. Oke. Ada Pak Dion di Pasuruan. Selamat pagi Pak Dion. Menurut pendapat saya yang melaksanakan visi prinsipnya adalah just do it gitu kan. Segerakan eksekusi planning, monitoring dengan ketat dan evaluasi hasil dilakukan secara kontinu. Menurut saya yang menjadi PR adalah bagaimana mendesain visi Pak Eloy. Apakah visi itu harus tertulis Pak Eloy? Atau cukup di angan-angan saja? Gitu ya. Silakan. Ini bagus sekali ya, ini Pak Dion. Pak, saya setuju bahwa jantung dari eksekusi sebetulnya adalah review, monitoring. Bapak tadi sudah menyampaikan itu. Dan kalau bicara mengenai desain dari visi, selalu kan yang paling baik itu secara tertulis. Karena apalagi kalau bukan hanya tertulis, dulu Napoleon Hill pernah memberikan bahkan advice untuk orang-orang yang mau mengubah visi menjadi aksi, bukan hanya ditulis, tetapi ditempelkan di tembok, di rumah atau di kantor. Sebelum tidur dia bilang baca 3 kali, sebelum berangkat kerja atau berangkat sekolah baca 3 kali, sehingga visi itu masuk di subconscious mind, di otak bawah sadar kita, sehingga secara otomatis kita itu akan melakukannya, akan mengambil aksi supaya ini menjadi terwujud. Jadi di dalam pikiran saja Pak tidak cukup sebetulnya, lebih baik ditulis, dan setelah ditulis lebih bagus lagi kalau ditempel. Itu nanti bicara mengenai afirmasi positif ya. Bahkan ada banyak buku lah yang mengingatkan kita bukan hanya ditulis, lebih baik lagi kalau ada gambar-gambarnya sehingga bisa visualisasi. Jadi sebagai contoh, kalau Anda ingin berat badan turun, maka tempelkanlah foto-foto orang-orang yang punya berat badan ideal di rumah, karena itu akan terus mengingatkan Anda terhadap visi dan keinginan tadi. Seperti itu Pak Dion. Nah, Pak Eko Raharji di Jakarta sudah melakukannya. Ya. Saya setiap hari tuliskan, ini sih bukan visi tapi list to do gitu kan, aksi yang kita mau kerjakan. Tapi masih sering meleset Pak Eloy. Apa caranya supaya kita taat waktu, disiplin begitu ya, dan aksinya? Apakah aksi juga menentukan hasil yang tepat begitu kan, agar tidak semacam kayak trial and error gitu? Ada nggak sih upaya yang perlu dilakukan ketika aksi sudah mulai kita lakukan supaya itu tetap bisa menghasilkan begitu? Mengenai to-do list ya, saya setuju sekali. Tahun 2002 saya bekerja di sebuah perusahaan, dan di sana saya hanya bertahan 3 bulan, lalu saya pindah ke tempat lain. Tetapi di 3 bulan itu saya punya seorang pimpinan yang mengajar saya tentang to-do
to-do list, dan itu mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Jadi beliau tuh ngomong begini, Eloy, sebelum bekerja kamu ambil waktu 15 menit, tuliskan to-do listmu. Lalu sebelum kamu pulang, kamu cek lagi. Besok pagi terus begitu. Dan yang menarik, ibu itu bukan hanya Ibu Angelin namanya ya, bukan hanya mengatakan meminta saya melakukan itu. Selama 1 bulan pertama saya di-review. Jadi itu yang membuat saya akhirnya terlatih untuk melakukan to-do list. Jadi teman-teman yang hari ini juga bekerja di mana saja, to-do list penting sekali. Kalau tidak, selama sehari Anda akan merasa sibuk, tetapi sebetulnya tidak terlalu produktif. Bedakan antara sibuk dengan produktif ya. Beda sekali. Nah, bicara mengenai saya sudah punya to-do list, tapi ternyata saya kadang-kadang tidak konsisten melakukannya. Biasanya kita harus membagi menjadi 4 kuadran. Jadi ada yang namanya urgent and important, ada not urgent but important, urgent, jadi penting dan mendesak. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak. Di tim kami saya selalu mengatakan fokuslah pada 2 hal ini. Ada hal-hal yang lain yang penting, tidak penting tetapi tidak mendesak, itu juga dimasukkan ke dalam to-do list Anda. Tetapi hati-hati dengan kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, karena seringkali kita distract, diganggu oleh yang kuadran 4 ini. Sebetulnya tidak penting dan tidak mendesak, tetapi kita justru banyak waktu habis di sana. Jadi Pak, lebih kepada konsistensi ya, tentukan saja apa yang mau dilakukan pertama kali, dan itu biasanya mulai dari yang penting dan mendesak itu. Saya kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut dulu sebelum kita nanti ke WhatsApp lagi yang sudah banyak masuk begitu ya. Pak Eloy, boleh nggak dilanjut ya? Apa sih tipikal orang, dan ada berapa banyak sebenarnya kalau kita mengacu atau kita berbicara berkaitan dengan perubahan, tipikal orang dalam menghadapi perubahan? Silakan. Baik, Mbak Ola, smart listeners dan sahabat Sonora, apa yang kita bicarakan ini ujung-ujungnya adalah mau mempersiapkan leaders ya Mbak Ola, mau mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang mengubahkan. Dan kalau kita bicara ada tipe orang, maka ini ada 6 tipe. Ada orang-orang yang mengubahkan sesuatu, dan itu dia mulai dari mengubah dirinya sendiri kan. Tetapi ada orang-orang yang hanya menonton sesuatu berubah. Tapi ini masih mending. Kenapa? Karena artinya dia masih peduli. Nyatanya dia menonton. Kita lihat sajalah apa yang terjadi di perusahaan kita masing-masing. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta atau di Indonesia hari-hari ini. Ada orang yang memang menggerakkan perubahan menjadi lebih baik, tapi ada orang cuma menonton aja di TV. Tapi yang ketiga ada yang bertanya-tanya, ada apa sih? Tapi bertanya-tanya pun itu masih mending, artinya dia masih peduli, dia masih care. Di perusahaan Anda, kalau ada anak buah atau ada orang-orang yang bertanya, ada apa sih? Kok target kita tidak tercapai? Kenapa kok visi kita tidak terimplementasi? Dia bertanya, itu masih ada harapan. Tetapi kalau sudah menjadi yang nomor 4, dia tidak peduli lagi. Jadi dia datang ke kantor, pokoknya hanya mengharapkan gaji bulanan. Ini akan bisa menjadi beban bagi perusahaan. Dia bukan lagi aset, dia menjadi beban. Apalagi kalau nanti dia menjadi nomor 5. Apa itu tipe yang menyangkal? Ini adalah orang-orang karena tadi dia tidak peduli, tetapi dia melihat perubahan itu pasti terjadi, bahkan sedang terjadi, dan dampak buat dia itu dia pikir kurang positif. Dia akan menyangkal bahwa perubahan sedang terjadi, sehingga dia akan mencari kambing hitam, dia akan mencari pembenaran diri, dan ujung-ujungnya dia bisa bergabung dengan kelompok yang ke-6. Apa itu? Orang yang mati-matian menolak perubahan. Nah, pertanyaannya kepada smart listeners dan sahabat Sonora, Anda tipe yang mana? Tipe yang mengubah sesuatu menjadi lebih baikkah? Atau yang sedang menonton? Atau bertanya-tanya? Atau tidak peduli? Atau menyangkal? Atau justru yang menolak? Yang pasti, pemimpin sejati harusnya ada di level A yang pertama tadi. Orang-orang yang menggerakkan perubahan. Itu apa artinya? Orang-orang yang punya visi, dan bukan hanya punya visi, punya strategi, juga mereka melakukan hal-hal untuk itu menjadi aksi atau menghasilkan sesuatu. Seperti itu Mbak Ola. Baik. Sampai di manakah atau di manakah posisi Anda saat ini dalam menghadapi perubahan? Tipikal yang menggerakkan, menonton, bertanya-tanya, nggak peduli, menyangkal, atau menolak justru begitu ya. Semoga kalau ada yang menolak ini udah agak naik gitu kan, menjadi yang menyangkal mungkin. Iya, masih mending. Ya, atau yang nggak peduli, atau mulai yang bertanya-tanya gitu ya. Benar. Yang pasti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eloy, perubahan itu selalu dibutuhkan, karena kalau kita
nggak menggerakkan sesuatu ya jangan berharap ada hasil yang berbeda begitu. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, Mbak Ola. Baik, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita masih punya satu sesi lagi begitu ya. Kemudian kan tadi Pak Eloy mengatakan nih ya, orang yang pertama itu adalah orang yang menggerakkan, orang yang mengubah. Kita kepengen ada yang di posisi, kita adalah orang yang di posisi pertama. Tapi how? Bagaimana caranya bisa menggerakkan perubahan begitu? Mulainya dari mana begitu kan? Nanti di sesi berikutnya ya Smart Listener kita akan sambung begitu juga dengan sahabat Sonora. Kami masih menantikan komentar dan juga mungkin share Anda berkaitan dengan perubahan yang Anda lakukan barangkali di kantor, di organisasi, atau di rumah tangga Anda sendiri, atau di dalam diri Anda sendiri. 0812 11 12 959 SMS dan juga WhatsApp kami bisa Anda pergunakan. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, pagi hari ini mungkin ada puluhan ribu orang yang sedang berangkat ke tempat aktivitasnya di kantor, perusahaan, atau juga masih banyak orang yang sedang bersiap-siap untuk berangkat. Begitu banyak manusia yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia. Apakah Anda tergolong orang yang memang ingin sekali menggerakkan sebuah perubahan atau melakukan sebuah perubahan ada di tempat Anda? Atau Anda selama ini hanya menonton saja? Ya udahlah, kita lihat aja nanti, kayak sera-sera begitu ya. Atau yang bertanya-tanya nih apa sih begitu? Atau yang nggak peduli, atau yang menyangkal atau bahkan yang terakhir Anda menolak perubahan. Smart Listener, rasanya Anda perlu mendeskripsikan Anda ada di posisi yang mana supaya jelas. Betul. Apakah Anda memang akan tetap seperti itu atau ingin berubah, begitu ya. Nah, kita sampai di poin yang penting banget kalau menurut saya gitu ya, bahwa setiap kita nih, saya sendiri sih kepengennya adalah orang yang menggerakkan perubahan, Pak Eloy. Tapi bagaimana caranya dan mulai dari mana? Apa iya kalau kita menggerakkan perubahan terus akan dilihat, ditengok gitu kan? Apa nggak nanti jadi seperti mengumpulkan angin begitu? Aduh. Memeluk gunung gitu. Nggak sanggup banget gitu ya. Atau berjalan di atas air ini. Wow. Silakan Pak Eloy. Jadi selalu kalau di level organisasi dan nanti ditarik ke level individu, kita bicara mengenai yang pertama, strateginya bagaimana nih, ya kan? Nah, kalau strategi kita tanya kepada salah seorang mbah di dalam strategi namanya Michael Porter. Porter ngomong begini, strategi itu adalah esensinya memilih apa yang tidak dilakukan. Memilih apa yang tidak dilakukan. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu, Mbak Ola, kita tidak bisa mengubah 10 hal dalam satu waktu gitu. Jadi pilih aja biasanya 1 atau 2 hal, lalu kemudian fokuslah di sana. Jadi bicara, oke, saya mau menjadi tipe yang menggerakkan perubahan. Maka mari Smart Listeners, sahabat Sonora, pagi ini tanyakan di rumah tangga Anda, apa satu hal yang Anda mau ubah, satu hal yang Anda mau improve, tingkatkan. Dari diri Anda, apa yang Anda mau improve, tingkatkan dalam waktu let's say 2 bulan ke depan. Dalam level organisasi juga demikian. Nah, tentu memilih itu tidak mudah, ya toh, sehingga nanti ada tools-toolsnya yang mesti digunakan kalau di dalam organisasi. Ya, kalau kami di Capstone menggunakan ada SWOT analysis, ada balance scorecard. Tapi pagi ini kita tidak masuk ke sana secara spesifik. Jadi yang pertama, kita memilih dulu menjadi tipe yang menggerakkan perubahan. Nah, Mbak Ola bertanya, oke, kalau sudah memilih itu, lalu nextnya ngapain? Maka nextnya adalah harus ada strategi. Oke, strategi itu apa? Strategi itu adalah pilih 1 atau 2 hal saja. Jangan terlalu banyak, karena semakin banyak justru visi nggak mungkin jadi aksi. Kalau Anda mau visi jadi aksi, Anda harus pilihan-pilihannya itu sedikit saja ya, 1 atau 2. Nah, kemudian yang menarik setelah itu adalah Anda membutuhkan budaya juga. Karena budaya itu berbicara mengenai perilaku. Peter Drucker itu pernah ngomong begini, culture eats strategy for breakfast. Jadi sudah ada strategi yang dipilih pun, kalau tidak didukung oleh perilaku sehari-hari, budaya tidak mendukungnya, maka sekali lagi strategi tidak akan dieksekusi, visi tidak akan menjadi aksi. Sehingga penting sekali membangun kultur ini. Nah, pertanyaannya, kalau di level organisasi, siapa yang membangun kultur? Inilah kerjaan para leader lagi. Leader itu apa? Leader yang tadi itu tipe yang menggerakkan perubahan. Nah, di dalam
kalau ini masalah individu, siapa yang membangun budaya ini? Ya kita sendiri. Bagaimana cara mengubahnya? Saya selalu mengatakan, aksi itu anak dari pikiran-pikiran dan emosi-emosi Anda. Tapi pikiran dan emosi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh informasi dan referensi yang Anda punya. Jadi buku yang dibaca, ceramah yang didengarkan, radio talk yang didengarkan, siapa teman-teman terdekatnya, itu menjadi referensi informasi. Sehingga kalau Anda punya visi, let's say mau menjadi karyawan teladan, pastikan teman-teman Anda adalah juga karyawan teladan, bukan karyawan yang selalu saja terlambat masuk kerja. Kalau Anda ingin capai target, Anda sebagai seorang sales, pastikan teman-teman dekat Anda, teman-teman yang memang juga selalu capai target. Jangan orang yang kerjaan cuma komplain, menyalahkan produk, menyalahkan kompetisi, dan karena sebagainya, ya? Exactly, karena referensi dan informasi Anda itu menentukan cara Anda berpikir. Baik. Cara Anda berpikir menentukan aksi Anda. Jadi yang dimaksudkan dengan lingkungan ini tidak semata-mata tempat di mana kita berada saat ini gitu ya. Bahkan tadi seperti yang Eloy katakan, referensi yang masuk kepada kepikiran kita, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang dekat dengan kita itu menentukan. Buku, teman, pertemanan dan sebagainya. Dan radio talk pagi ini. Yes. Jadi kalau Anda ingin semakin smart, ya pasti pilihannya adalah Radio Smart dong. Boleh ya promosi sekalian ya. Oke. Saya ingin ke Jakarta Timur, di sana ada Pak Jeffrey. Selamat pagi Pak Jeffrey. Good tema pagi ini katanya ya. Pak, kita memang harus punya visi yang direalisasikan ke action. Tapi kadangkala visinya tinggal visi, actionnya ini berbeda gitu ya, antara terutama hambatannya ada kalau berbeda generasi ya, di sebuah organisasi ada generasi yang senior, ada yang junior begitu kan. Ini bagaimana mengatasi lag ini begitu. Lalu kemudian juga ada Pak Suma di Palembang. Saya punya minimarket dan visi saya memberikan pelayanan dan servis ke pelanggan dengan memberikan hadiah. Namun oleh karyawan saya hadiahnya jarang dikirim atau diberikan ke pelanggan gitu ya. Aksinya jadi kurang maksimal. Apakah selalu servis yang good itu dengan hadiah? Nah, ini juga seperti apa komentarnya Pak Eloy di penghujung kebersamaan kita? Silakan. Sebetulnya ini kan Bapak lagi berbicara mengenai strategi. Dan bisa saja Pak, tergantung industri masing-masing gitu. Strategi kan ada yang namanya operational excellence salah satunya. Berarti orang-orang datang ke minimarket Bapak karena murah, kan bisa begitu. Tapi Bapak memilih customer intimacy ini juga salah satu strategi customer intimacy. Itu ada pelayanan, ada hadiah-hadiah untuk pelanggan. Sebetulnya nanti ada yang lain, product leadership. Bagaimana supaya produk-produk yang Bapak jual di minimarket itu adalah produk-produk yang memang berkualitas tinggi. Nah, pertanyaannya adalah berhubungan dengan kita punya tema, bagaimana kok itu tidak dilakukan? Karyawan Bapak, tim Bapak tidak mengirimkan hadiah-hadiah itu. Sekali lagi ini bicara mengenai review. Jadi kalau sudah memberikan tugas lalu ternyata tidak dijalankan, alasannya hanya satu, tidak di-review. Karena kalau di-review, ditanya terus, udah dijalanin belum? Udah dijalanin belum? Nah, pertanyaannya juga kalau dia jalanin, sebetulnya rule of games-nya bagaimana sih? Karena mereka bertanya, saya jalanin kok. Dengan temanku yang satu lagi nggak menjalaninya, ternyata kok nggak ada perbedaan. Saya jalanin atau tidak menjalankan, biasa aja. Jadi sistemnya juga masih jelas Pak. Rule of games-nya mesti jelas. Gitu. Dan dimonitor terus. Karena tanpa monitor Pak, nggak akan mungkin ada sesuatu yang dikatakan visi jadi aksi, nggak akan mungkin. Inti daripada action adalah review, evaluasi, monitor. Baik, Pak Adi di Makassar, dari Manado, Pasuruan ya. Kita ke Makassar, di sana ada Pak Adi, sudah 10 tahun mengabdi di perusahaan dan alhamdulillah katanya sekarang menjabat salah satu section head di kantor cabang. Selamat ya. Tapi pertanyaannya adalah sering berjalannya waktu, ada banyak tuntutan, tapi juga ada peluang ya. Sehingga kemudian fokus perhatiannya antara konsisten dan bertahan di zona nyaman ini mulai masuk nih. Ingin tetap bertahan dengan zona nyaman sebagai head section begitu ya, ada kemungkinan juga naik, atau mencoba peluang yang baru di luar sana yang juga banyak sekali tawarannya, misalkan berbisnis dan sebagainya. Apa komentar Pak Eloy? Ini apakah bergantung visi yang didapat atau gimana nih? Ya, mohon maaf Pak, saya belum bisa memberikan masukan yang
yang jelas ya, karena itu kembali kepada gini loh, bagi saya itu kan pekerjaan itu kan calling, pekerjaan itu adalah sebuah panggilan gitu ya. Kalau memang di tempat yang sekarang Bapak masih merasa terpanggil, ya setialah di sana gitu. Tetapi kalau memang merasa ada panggilan di tempat lain, nah panggilan itu tergantung lagi apakah ini panggilan diri sendiri atau panggilan dari Sang Pencipta. Nah tergantung sedekat apa Anda dengan Tuhan gitu. Karena kalau Anda cukup dekat, sholatnya rajin, doanya rajin, Anda akan mendapatkan tuntunan dari Beliau. Ini saatnya untuk pergi ke tempat lain atau bertahan. So saya berharap apapun keputusan kita tidak berdasarkan emosi, tetapi lebih kepada ya teosentrik, Pak, bertanya kepada Beliau. Baik, Pak Elo, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Buat Anda yang mungkin masih ingin sekali membahas ini lebih lanjut, tenang, minggu depan kita masih punya sequelnya. Tapi apa yang menjadi catatan penting berkaitan dengan mengubah visi menjadi sebuah aksi gitu ya, berhadapan dengan tantangan-tantangan, ada senioritas, ada junioritas dan sebagainya. Ini kan menjadi salah satu tantangan untuk kita pecahkan gitu. Silakan. Senioritas dan yang lain tadi itu ada pertanyaan yang kita belum bahas mengenai generation gap. Dan saya janji sebelum tahun ini berakhir kita akan membahas ini, karena di training kami sudah banyak pertanyaan mengenai Generation Y, millennials, yang pada tahun 2020 Mbak Ola, 70% angkatan kerja kita itu adalah 70% loh. Itu sudah di Generation Y. Itu yang usia 30-an sampai 40-an tahun gitu ya. Jadi saya janji, saya sudah mulai membaca referensi-referensi journals, buku-buku, dan saya sudah mulai bertanya kepada beberapa orang yang kita akan ngomongin ini. Jadi tolong sabar saja karena tadi ada pertanyaan itu kan sebetulnya. Bagaimana kita memimpin generasi-generasi baru ini. Bahkan nanti ya di generasi itu akan menjadi managerless workplace. Akan di situ akan, dan sudah banyak perusahaan-perusahaan, tidak banyak lah, sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep ini. Sudah tidak ada manajer lagi. Manajer itu situational banget. Jadi Mbak Ola hari ini bisa menjadi station manager, besok siapa bisa menjadi station, jadi managerless workplace. Jadi memang workforce itu sekarang sedang berubah. Dan sekali lagi, kalau para pemimpin tidak mau berubah, kita akan punah loh ini. Jadi saya janji sebelum tahun ini berakhir kita akan bahas itu. Jangan sampai jadi dinosaurus ya. Besar tapi punah begitu ya. Besar tapi punah. Baik, smart listener dan juga sahabat Sonora, silakan Anda terus bersemangat melanjutkan aktivitas Anda. Dan kalau Anda di kota-kota Anda sulit mendengarkan siaran kami melalui FM Radio, silakan boleh download melalui App Store atau juga Play Store dan pilih Smart FM dengan tulisan radioaktif. Anda bisa mendengarkan siaran kami tanpa terputus dan kemudian bisa clear dimanapun Anda berada. Kami harus pamit dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya Ola Nurlija. Saya Luzaluku katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.